Ya, nah jadi kita harus sadari, memang banyak sekali isu-isu ya. Nah, kita kadang-kala isu itu kita harus bedakan. Ada isu yang namanya isu persyaratan sama isu strategis. Nah, isu persyaratan salah satunya adalah waste, nuclear safety, limbah, radiasi. Itu kan sebenarnya isu persyaratan. Betul kan? Nah, ada isu strategis. Nah, tentunya semua isu persyaratan, termasuk limbah dan termasuk radiasi, termasuk safety, kecelakaan dan semuanya, itu adalah yang sebenarnya udah diatur oleh Bapeten. Karena itu adalah concern Bapeten. Bapeten itu kan ditugaskan untuk menjamin keselamatan ya, sehingga PLTN yang beroperasi. Nah, sesungguhnya kan harusnya yang ditanya adalah tentunya jawaban kami, wah Bapeten udah punya regulasinya ya. Tentunya pasti itu. Dan apapun juga pasti Bapeten akan mensyaratkan kita untuk melakukan itu. Tapi nanti saya jawab, harusnya kan yang Anda tanya adalah isu strategisnya. Apa? Harga. Nah, ini adalah jebakan Batman. Memang banyak, saya sih paham ya, baik media maupun pemerintah, SDM, itu pertanyaannya adalah pertanyaan persyaratan. Gitu kan? Pertanyaan persyaratan, bukan pertanyaan strategis. Gitu. Nanti saya akan jawab, tapi saya untuk memberikan pandangan dulu ke Mas Riko, itu ya sama seperti saya tanya gini. Kalau saya tanya, misalnya saya bilang ke asisten saya nih, Geo, supir saya lagi cuti nih, tolong cariin supir. Kan saya nggak perlu ngomong, Geo cariin supir yang punya SIM ya. Nggak perlu ngomong dong, udah pasti dia udah tahu, oh harus punya SIM. Masa Geo akan nanya lagi, gitu, Pak, supirnya harus punya SIM ya? Itu kalau dia nanya gitu, saya pecat aja dong. Betul kan? Karena itu persyaratan sebagai supir. Mau di-hire oleh perusahaan, harus punya SIM kan? Betul ya? Terus dia nanya lagi misalnya, Pak, supirnya boleh buta nggak? Itu kan persyaratan juga ya, supir harus melek dong matanya, nggak boleh. Ya Pak, kasihan Pak, dia orang buta, orang cacat gitu. Kasih kerjaan lah jadi supir. Hah? Bingung gitu, ya kan? Nah, itu pertanyaan seperti itu. Itu adalah pertanyaan sebenarnya persyaratan. Ya, yang udah pasti harus dipenuhi oleh siapapun, baik Thorcon, Rosatom, atau siapapun juga. Tapi akan saya tetap jawab. Nah, supaya paham gitu ya, bahwa saya pertanyaan strategis apa? Tentunya pertanyaannya, masalah tarif. Ini bukan hanya media, pemerintah juga kadang suka salah kaprah. Gitu ya. Harusnya kan pemerintah, SDM, PLN yang di luar Bapeten bertanya adalah sesuatu yang strategis ya. PLTN dibangun adalah PLTN murah atau mahal gitu. Tarifnya berapa sih tarif harga yang layak bagi PLTN, betul kan? Harusnya kan gitu nanyanya. Yang kedua, ya, mungkin PLTN yang dibangun apakah ada teknologi transfernya nggak? Misalnya begitu gitu kan. Terus teknologi PLTN yang dibangun kira-kira lokal kontennya berapa? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan strategis yang tidak mungkin dipersyaratkan oleh Bapeten. Karena Bapeten hanya menjaga keselamatan, safety, security, dan safeguard. Nah, tapi tetap akan saya jawab. Jadi begini, perihal limbah gitu ya, adalah ada dua aspek. Pertama, limbah itu ada yang diwajibkan ya oleh Bapeten kepada operator, dan ini standar di seluruh dunia. Ada limbah sementara, tempat penyimpanan sementara, dan tempat penyimpanan lestari atau final depository. Yang itu, jadi yang tempat penyimpanan sementara itu adalah tanggung jawab operator, yang tempat penyimpanan lestari atau final depository yang biasanya ditaruh di bawah tanah itu ya, itu tanggung jawabnya pemerintah nantinya, tapi duitnya dari operator. Jadi kita nabung. Jadi dari setiap KWH kita nabung, dung. Nanti setelah 30 tahun atau 40 tahun, kan masa umur PLTN itu kan 80, 60 sampai 80 tahun gitu ya. Nah, jadi dikumpulin dulu, mungkin beberapa PLTN terbangun, duitnya numpuk sehingga nanti pemerintah bisa membuat final depository-nya di mana, di suatu lokasi. Itu yang standar di dunia seperti itu ya. Nah, sehingga biasanya yang final depository itu ditaruh di bawah tanah, dicari lokasi yang aman dari secara geologi, buat terowongan kayak di Freeport lah ya. Terus dibawalah limbah-limbah radioaktif itu ke sana. Nah, itu finalnya. Nah, antara sementara dan final, karena limbah radioaktif itu atau limbah nuklir itu sebenarnya
nggak bisa disebutkan limbah per se gitu secara kriteria kayak limbah industri. Kalau limbah industri udah jadi limbah. Nah, tapi limbah nuklir sebenarnya bahasa yang sesungguhnya disebut spent fuel, sisa bahan bakar. Karena di dalam spent fuel itu masih bisa dipakai lagi menjadi bahan bakar lagi. Bisa di-recycle namanya. Bukan hanya cuma jadi bahan bakar, bisa juga diambil untuk radioisotop lainnya yang untuk kedokteran, untuk baterai nuklir. Bayangkan salah satu radioisotop yang bisa jadi baterai nuklir. Kita tahu sekarang baterai lithium terbatas umurnya 5 tahun diganti. Nah, salah satu radioisotop itu ada namanya americium, plutonium-238, neptunium, itu yang kalau dijadikan baterai umurnya 30 tahun. Jadi bayangkan ke depannya kalau ini menjadi aspek komersial, kita bisa punya baterai handphone pakai ini, udah nggak ada lagi charge. Sebegitu beli, ya sampai 10 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya buang aja. Semua pakai baterai nuklir. That is the future of baterai sebenarnya, yaitu disebut nuclear battery gitu loh. Itu udah visible sebenarnya, cuman harganya masih mahal karena udah sebenarnya kayak rover pesawat angkasa yang dikirim ke Mars segala macam, satelit itu udah pakai baterai nuklir, tapi harganya masih jutaan dolar. Tetapi ke depannya ketika PLTN ini mulai banyak, itu akan turun harganya, dan saya udah kalkulasi dalam 20 tahun itu harga baterai nuklir itu udah setara sama lithium. Ini kan yang media juga nggak paham. Ya, kita punya akan electric car udah nggak pakai chargeran lagi. Sekarang ngapain orang pakai nggak laku electric car? Ya ngecharge-nya aja udah 3 jam sendiri kan, gitu loh. Kita habis baterai terus makan misalnya di pom bensin di mana berhenti, Pak numpang ngecharge gitu, 2 jam sendiri. Ngapain 2 jam di situ kan nongkrong. Nah, jadi itu. Jadi ada di antara final depository sama temporary itu kita ada transisi di mana kita harapkan bisa melakukan recycling. Nah, kalau kita recycling kita pakai lagi, maka by volume itu menjadi kecil sekali. Karena yang akhirnya cuma dikirim untuk final depository itu dari total volume itu tinggal 10%. Kedua, kalau kita bicara limbah, kita harus sadar semua industri itu menghasilkan limbah. Semua proses manusia juga menghasilkan limbah. Setiap pagi kita membuang limbah. Kan that's limbah. Why? Karena memang itu fungsi dari thermodynamic. Nggak akan semua bisa menjadi output. Pasti ada limbahnya. Apapun juga proses itu. Ada input, ada output, ada limbah. Sama semua begitu. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya ketika bicara limbah, volume. Jadi kalau kita bicara apapun limbah, itu ada 4 hal. Pertama, volume. Ya, kalau volumenya kecil, ya nggak isu. Betul kan? Ya contoh aja, misalnya kita bicara kotoran ya. Kalau kita bicara, ada nggak misalnya laler buang kotoran? Ada dong. Pasti. Cuman saking kecil kita nggak peduli dia buang kotoran di mana. Tapi ada kan? Ya. Misalnya burung. Oke, burung ada buang kotoran. Ya, misalnya di depan kita gitu. Mungkin kita diemin. Kotoran burung sebesar apa kan? Mungkin juga nggak bau. Tapi bayangin kalau ada kotoran sapi buang guk gitu segede begini, mengganggu kita kan. Jadi volume itu penting. Jadi sometimes kalau volumenya nggak berarti ya nggak terlalu penting gitu. Tapi sometimes kita kepikiran gitu, sama kayak kita mikir, ada kotoran cicak di situ, kita pusing, kita panik gitu loh. Ya kan? Padahal ada kotoran kerbau di sana, bau, kita diemin, kita mikir yang kotoran cicak gitu loh. Itu yang terjadi. Bagaimana? Contoh, kotor atau limbah industri itu ya, atau saya balik deh, limbah nuklir itu 1/200.000 daripada limbah, atau limbah industri itu yang nggak kita kelola itu 200.000 lebih besar daripada limbah nuklir. Limbah medis 100.000 lebih besar dari limbah. Limbah perkebunan atau pertanian, agriculture, itu hampir 200.000 juga. Itu kan sama kayak itu kita ada kotoran burung, kita panik, padahal sebelah sini ada kotoran sapi, kotoran kerbau, kotoran gajah yang sama-sama bau. Kita nggak ngelihat, kita ngelihatnya itu pakai kaca pembesar lagi. Nah, lihat nggak? Sometimes kita harus tempatkan dalam konteks. Jadi pertama adalah volume ya. Limbah nuklir, so-called limbah nuklir di dunia kalau kita kumpulin itu kita bisa tumpuk di dalam stadion bola seluruh dunia. Saking kecilnya volume aja gitu loh ya. Nah,
Yang kedua, ketika kita bicara limbah, kita harus bicara limbah itu ya dikonten apa tidak dikonten. Limbah harus dikonten gitu kan ya. Nah pertanyaannya, coba kita lihat kembali lagi limbah-limbah industri ada nggak? Ya semua kita tahu kan dibuang ke laut, dibuang ke sungai. Itulah kenapa sekarang misalnya sungai-sungai apa namanya Citarum itu menjadi tempat sampah semua kan. Citarum, lalu begitu juga laut-laut kita, pesisir laut, itu kan sebenarnya tong sampah sekarang jadinya. Ya kan? Karena semua orang nggak ada yang mengelola, walaupun katanya ada IPAL, ada apalah, bullshit lah. Gitu ya. Karena nggak ada yang mengenforce kan. Jadi di-contain. Sementara nuklir itu sangat ketat. Ditaruh di dalam tempat, di-lock, dijaga, dimonitor sama dunia. Dunia loh. Ya. Dikasih CCTV dan seterusnya. Limbah yang lain bagaimana? Enggak. Limbah renewables bagaimana? Ya juga numpuk. Solar panel apa nggak ada itu? Yang ketiga adalah yang pertama volume, yang kedua di konten, ya. Kalau limbah di konten masalah nggak? Ya nggak masalah. Kenapa jadi masalah? Betul kan? Yang ketiga adalah dikelola. Ada yang di konten tapi nggak dikelola. Dikelola artinya kita konten lalu kita manage, kita pindahin, kita ke sana, dijaga dan seterusnya. Ya, limbah nuklir ya dikelola lah. Ya kan, limbah yang lain bagaimana? Ya pertama nggak di konten, bahkan dibuang begitu aja. Terus limbah-limbah solar panel apa? Ya digeletakin aja di Cina, di Australia, limbah solar panel itu menjadi masalah. Karena didiemin aja, numpuk aja, nggak ada rencana. Yang keempat adalah toxicity, ya toksisitas, tingkat keracunan. Semua limbah itu pasti ada toksisitas ya. Perbedaannya adalah misalnya cyanida, kita bicara cyanida ya, arsenik itu kan racun-racun ya, kadmium itu juga bisa menjadi masalah, acid, hidrochloric acid itu ya. Nah, racun-racun tersebut atau bahan berbahaya tersebut adalah bahan-bahan yang ada di dalam industri maupun ada di dalam solar panel. Kan di antara sandwich bikin solar panel itu banyak sekali sebenarnya bahan beracun ya. Nah, kalau bahan-bahan beracun itu ada umur paruhnya nggak? Itu kan sampai kiamat. Mau 100 tahun, mau 200 tahun, atau mau 1000 tahun, mau 2000 tahun, mau 1 juta tahun, dia berbahaya. Yang namanya hydrochloric acid, namanya cyanida, namanya arsenik. Betul nggak sih? Right? Kalau radiasi gimana? Baitan kan merosot turun terus kan? So, mana yang berbahaya? Kalau kita kena radiasi, misalnya kita di sini ada radiasi, kita keluar, selesai kan? Coba kalau kita minum air yang tercemar dengan arsenik, instan mati nggak? Instan mati. Makanya orang kadang-kadang kalau limbah itu nggak menaruh perspektif yang baik. Bagaimana dengan kadmium, limbah-limbah yang bahan-bahan beracun yang ada di sandwich di antara solar panel itu kan banyak chemical ya. Itu sekarang menjadi masalah di Cina, di mana-mana itu karena udah hujan-hujanan, kena cuaca, didiemin aja itu kan leaking. Terus bagaimana dengan wind turbine blades-nya? Itu nggak bisa itu kan fiberglass itu. Yang bisa di-recycle adalah aluminiumnya, betonnya, besinya, dan semua itu bisa. Lah fiberglass-nya, fiberglass-nya itu ada bisphenol B. Bisphenol B itu adalah bahan kanker yang dapat menggugurkan kehamilan, gitu loh. Nah, kalau dia degrade over time, partikel-partikel si fiberglass itu masuk ke dalam air tanah, ya itu kan saking mikronya banget, itu sebut mikroplastik itu kan masuk ke dalam air minum sama ibu-ibu yang lagi hamil, keguguran dan kena kanker rahim. Itu laporannya dari KLH, Kementerian Lingkungan Hidupnya Norway. Gitu. Jadi kan banyak, ini kan kalian nggak pernah tahu kan, bahwasanya ada di dark side of renewable. These are the dark side. Nah, jadi kembali lagi kepada isu limbah. Nah, jadi isu limbah kadang kita harus menaruh konteks, gitu ya. So, limbah nuklir, so-called limbah nuklir sebenarnya bukan isu menurut saya, it's non-issue. Bahkan bukan non-stopper, bukan showstopper buat menghadang PLTN. Itu selalu dipakai isu untuk menghadang PLTN. Case in point, satu lagi. Ini saya ceritanya panjang, nggak apa-apa ya. Supaya terinformasi dengan baik. Nah, kalau limbah itu selalu ditanya. Jadi salah satunya case in point adalah EU.
Di EU itu semua renewables disebut green, green energy. Nah, yang disebut green energy di EU itu mendapatkan insentif, banyak sekali insentif ya, sehingga banyak perusahaan-perusahaan berbondong-bondong pasang renewable segala macam sebenarnya untuk mendapatkan insentif, karena ternyata mereka dapat keuntungan bukan menjual listriknya, karena listriknya angot-angot kan, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Keuntungan mereka dari subsidi itu, dari insentif-insentif. Lalu negara-negara yang pakai nuklir gitu ya, kayak Prancis, ya, Norway, Swedia, kan banyak pakai nuklir ya. Bahkan nuklir itu kan 50% daripada listrik di Eropa nuklir semua. Protes ke EU. Kok kita nggak kasih subsidi? Mereka mengklaim kita juga green. Tapi ditentang sama Jerman. Mereka bilang, wah lo nggak green, siapa yang bilang lo green? Lo kan ada limbah nuklirnya. Betul kan? Dia bilang ada limbah nuklirnya. Oh enggak begitu. Jadi case in point di EU. Nah, jadi ketika terjadi perdebatan itu, maka antara apakah nuklir green, apakah nuklir di-consider green. Isunya adalah limbah. Oke, nah akhirnya EU Commission on Scientific Commission atau apa, ini bisa di Google, keywordsnya adalah green taxonomy, nuklir gitu aja, green taxonomy nuklir, maka cerita ini akan muncul. Nah, maka akhirnya dibuatlah studi 2 tahun untuk melihat apakah nuklir itu dikategorikan hijau. Isunya adalah limbah salah satu ya. Nah, jadi bukan masalah safety, bukan masalah apa, adalah limbah exactly. Hasilnya gimana? Hasilnya, kesimpulannya adalah kira-kira bunyinya gini, bahwa nuklir adalah hijau sama dengan renewable lain, dan isu tentang limbah, sebenarnya limbah yang dihasilkan oleh nuklir itu nggak jauh, istilahnya nggak dampaknya dan impact-nya itu sama dengan limbah renewables clean energy lainnya. Jadi intinya bukan isu, non-isu lah kesimpulannya. Walaupun panjang bahasanya, tapi laporan itu bisa di-download, bisa dilihat bahwasanya limbah nuklir itu adalah non-isu, sama dengan limbah lain. Dimana apa? Ya harus dikelola, harus dikonten, ya harus dijaga, ya kayak gitulah. Semua limbah kan isunya seperti itu. Nah, kita clear kan? Nah, lalu gimana? Apa yang telah bagaimana dengan alam? Banyak orang nggak sadar, alam itu atau reaksi fisi itu adalah alami. Jadi saya cerita kenapa ini penting dalam poin limbah. Jadi orang nggak sadar bahwasanya reaksi fisi itu terjadi juga di alam, sama bukan hanya jadi kayak geothermal di alam gitu ya, angin segala macam. Reaksi nuklir juga terjadi di alam. Nanti bisa di Google, apa keywordsnya adalah Oklo Natural Reactor, Google aja. Jadi Oklo itu adanya di Gabon, di Afrika, di Gabon. Nah, jadi pada tahun 70-an apa 80-an awal, Oklo itu atau Gabon itu kaya dengan uranium. Ya, Gabon tuh kaya dengan uranium. Nah, Gabon itu dulu dipegang sama Prancis. Jadi waktu mereka mencari deposit uranium gitu ya. Nah, mereka ketemulah daerah ini Oklo. Itu mereka kaget kan rata-rata uranium itu yang bisa dipakai itu kan 235. Di alam itu isotop 235 itu cuma 0,7. On average di seluruhnya 0,7. Ya. Dulunya tinggi, tapi kan setelah jutaan tahun dia decay. Jadi berkurang isotop 235-nya. Nah, untuk dia bisa bereaksi fisi, dia minimum 3%. Di atas 3% dia bisa reaksi fisi ya. Jadi itulah proses pengayaan. Proses pengayaan itu bagaimana naikin dari 0,7 sampai tembus di atas 3%. Kalau udah tembus di atas 90% jadi bom. Dia perkayaannya gitu ya. Nah, makanya dibatasi untuk supaya nggak bisa salah gunakan untuk pengayaan sampai 20%. 20% nggak bisa jadi bom. Tapi di atas itu 30, 40, 50, apalagi 90 ya itu jadi bom. Nah, jadi betapa kaget mereka para ilmuwan yang mencari uranium ini ketika dicek isotop 235-nya, uranium 235-nya itu di bawah 0,7%. Nah, mereka kaget karena kenapa? Artinya kok bisa? Artinya 235 di sana pernah terjadi pembelahan, pernah decaying, pernah terjadi reaksi fisi. Bahkan di Oklo itu ditemukan berbagai fission produk hasil fisi, hasil pembelahan fisi. Mereka kaget, wah
kok bisa? Akhirnya diinvestigasi, dipelajari, ternyata betul. Ternyata di Oklo tersebut, jadi untuk terjadi reaksi fisi, harus ada 3 kondisi yang precise, yaitu adanya uranium 235 di atas 3%, ya kan? Saat ini kan 0,7, tapi jutaan tahun yang lalu itu masih belum decaying kan. Jadi uranium 235 itu di alam masih ada di atas 3%, 5% atau berapa gitu ya. Yang kedua, harus ada moderator yang menghambat. Dan moderator itu bisa air itu bisa menghambat kecepatan. Jadi kalau saking cepatnya mereka nggak bisa tubrukan, karena harus reaksi fisika saling tubrukan. Jadi harus diperlambat. Jadi kalau saking cepat kadang-kadang nggak tubrukan. Jadi memperlambat itu salah satu dengan air. Nah, jadi ternyata di situ ada aliran air yang bisa menjadi moderator. Yang ketiga harus ada, karena dia kalau reaksi fisi itu kan kayak kita main biliar, tak-tok harus mental-mental begitu-begitu ya. Nah, jadi kalau nggak ada dinding yang tertutup begitu, ya si neutron itu nggak akan saling tabrakan, nggak saling tektok-tektokan gitu ya. Itu harus presisi. Nah, artinya itu sangat sulit bisa terjadi 3 kondisi ini matching exactly. Tapi ternyata matching exactly. Di alam bisa terjadi. Para ilmuwan kaget. Ternyata ada 11 reaktor alami yang beroperasi selama jutaan tahun. Jutaan loh. Beroperasi selama Jadi selama jutaan tahun, dia menghasilkan panas. Yaitu reaksi fisi. Wah, saat itu belum ada manusia. Ya. Tetapi apa poinnya? Karena dia reaktor nuklir, maka menghasilkan limbah kan? Pasti menghasilkan limbah, ya kan? Fission product itu. Ternyata waktu mereka ketemu limbahnya, dan limbahnya itu terperangkap sendiri di dalam suatu struktur geologi, dan selama jutaan tahun sampai mereka ketemu, ternyata hanya bergerak 1 cm. Kan limbah itu yang terpenting, saya bilang di konten kan, dia nggak bergerak kemana-mana. Nah, ternyata alam saja tidak bergerak bisa menyimpan limbah. Alam sudah membuktikan bahwasanya limbah nuklir bukan isu. Itu poinnya. Kenapa saya cerita panjang lebar? Nah, kembali lagi. Tadi saya bilang kan, final depository, saya sudah sampaikan, itu seperti di Oklo itu ditaruh di bawah tanah, mungkin 5 km bayangkan kayak Freeport, turun-turun ke bawah gitu. Yang kedua, di tengah-tengah itu kita harapannya bisa merecover, bisa recycle. Nah, yang terakhir, yang paling depan sini adalah limbah penyimpanan sementara yang biasanya merupakan kewajiban operator. Nah, itu tentunya kita akan taruh di dalam yang namanya dry cask. Dry cask itu kayak cylindrical, bentuknya adalah beton, di dalamnya stainless steel, ditaruh di dalamnya, dan itu kita simpan sampai nanti pemerintah siap. Nanti kita serahkan dry cask itu kepada pemerintah untuk nanti dikelola, ya. Nah, kira-kira masalah limbah seperti itu. Nah, namun itu kan nunggu waktu aja. Ada satu hal lagi, yaitu ada sebuah teknologi ya yang sekarang ini udah diketemukan. Jadi di mana limbah itu di laser. Yang melakukan itu adalah seorang pemenang hadiah Nobel namanya Gerard Mourou, bisa di Google. Dia menemukan suatu teknik disebut namanya CHIRP, saya lupa singkatannya apa, di laser lah, limbah itu di laser dengan high intensity laser, pulse laser gitu, sehingga limbah nuklir yang half-life-nya sampai dia turun radiasinya sampai batas sama, seperti aman lah ya, anggaplah batas aman half-life itu biasanya membutuhkan ratusan tahun, mungkin ada ribuan tahun, itu menjadi setengah jam. Jadi laser dung, habis itu tunggu setengah jam, udah kita bisa pegang-pegang, udah limbah uranium itu kan sebenarnya metal, udah sama kayak metal biasa, udah nggak ada radiasinya. Ya kan, itu dia udah berhasil, tapi dalam skala lab. Apakah masalah? Memang dia nggak tahu kapan itu bisa komersial. Saat ini masih skala kecil. Tapi saya yakin, karena limbah nuklir ini kan kita nggak usah worry sampai the next 30 tahun. Masa dalam 30 tahun ke depan, Profesor Gerard Mourou ini pemenang hadiah Nobel nggak bisa mengkomersialisasikan, isu nggak? Bum, 30 detik, 30 menit udah selesai, aman. Habis itu tinggal kubur aja di mana aja. Nggak masalah kan? Nah, jadi itulah isu limbah. Jadi limbah itu adalah kadangkala isu yang menurut saya terlalu
over, dan itu adalah isu yang menurut saya dihembuskan sama pihak-pihak anti nuklir, dan orang-orang nuklir sendiri terjebak untuk menjelaskan dengan detail dengan apa, akhirnya semua orang ketakutan, seolah-olah nggak ada yang lain-lain tuh nggak punya limbah gitu. Padahal limbah nuklir itu dikelola dengan paling baik, yaitu 3 hal itu: dikonten, dikelola, dan dimonitor. Yang lain kan enggak. Geopolitical risk sebenarnya tidak, tetapi memang itu menjadi concern daripada pemerintah sebenarnya. Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena menurut saya sih sebenarnya harusnya nggak worry, tapi pasti pemerintah worry, gitu ya. Jadi saya tahu dari arah mana itu. Kenapa nggak worry? Pertama adalah gini, yang namanya nuclear for peace ya, nuclear for peace. Itu kita udah sepakat di seluruh dunia, di cover sama IAEA, seluruh dunia sepakat bahwasanya nuklir itu untuk kedamaian harus terbuka. Tetapi karena nuklir itu sangat strategis, kan nggak terlalu banyak teknologi yang disebut strategis, nggak terlalu banyak yang bisa di dua sisi, sipil dan militer. Nggak banyak kan, cuma nuklir aja. Coba pikirin, teknologi apa aja. Kalau kita bicara roket misalnya, nggak ada di sipil, nggak ada di sipil ya. Terus yang ada di sipil, di militer nggak ada. Biasanya kalau ada di sipil, militer pasti bisa ada, betul ya? Atau bisa yang sesuatu yang sipil bisa dimiliterisasi, drone mulai dari sipil dimiliterkan gitu. Tapi nggak ada yang dari militer disipilkan, nggak ada, ya. Itu cuma nuklir. Jadi bayangkan, sebenarnya concern geopolitik itu di negara-negara itu karena teknologi nuklir itu satu-satunya teknologi yang bisa dimiliterkan, gitu. Baik itu dimiliterkan dalam arti penyalahgunaan tadi ya, di penyalahgunaan dalam arti kata menjadi bom, gitu ya. Tetapi juga menjadi sesuatu yang dikontrol sama negara-negara tertentu dan menjadi kebanggaan negara-negara superpower tersebut. Ya, khususnya anggap kalau yang penyalahgunaan kita singkirkan, tapi isu itu selalu ada kan, selalu. Nah, tapi anggaplah itu menjadi kebanggaan. Sehingga setiap negara-negara itu anggaplah ya superpower yang sekarang lagi berebutan di Indonesia tentang nuklir ini kan adalah ya Rusia, Cina, dan Amerika. Masing-masing memiliki nuklir power, nuklir teknologi. Dan itu merupakan sesuatu kebanggaan mereka. Jadi tentunya mereka akan ada persaingan di situ. Dan persaingan di antara 3 negara besar itu terkait gue yang mau the first one, gue yang mau ini, itu akan menentukan arah geopolitik. Karena once kita, anggaplah kita pakai nuklir dari Rusia atau nuklir dari Cina, itu keterlibatan pemerintah di mana teknologi itu dimiliki akan lebih berat, lebih besar. Gitu ya. Karena teknologi itu, nuklir itu teknologi yang highly controlled. Itu highly controlled. Nggak ada teknologi lain yang highly controlled, hanya nuklir. Sehingga di balik semua nuklir itu, kekuatan pemerintah negara itu besar sekali. Nah, itulah kenapa di dalam, anggaplah kalau kita berspekulasi, saya berspekulasi atau beranalisa, Thorcon yang sebenarnya tidak terafiliasi walaupun kita perusahaannya Amerika, tapi secara de facto kita tidak terafiliasi dengan pemerintah Amerika secara de facto gitu ya. Nah, karena Amerika itu kan bebas-bebas saja gitu ya. Bahwasanya dia walaupun kita di teknologi Amerika tapi tidak de facto terlabel kita di sama Amerika karena bebas gitu ya. Lain kan kalau Cina dan Rusia, dua-duanya kan benar-benar kekuatan negara di balik nuklir. Kalau Amerika kan nggak semuanya gitu ya. Tapi still Amerika ingin mereka yang dominan. Jadi justru menurut saya, di antara tarik-tarikan 3 kekuatan ini yang menginginkan bahwasanya Indonesia berafiliasi kepada negara tertentu untuk teknologi nuklir, ya, Thorcon itu menjadi solusi sebenarnya. Karena kita bisa menjadi middle ground. Gitu. Kita kan juga nggak totally disupport sama pemerintah Amerika. Kita kan independen terhadap pemerintah Amerika. Kita nggak pernah pakai dananya pemerintah Amerika. Lain dengan kayak beberapa perusahaan yang memang di fully support oleh pemerintah Amerika karena memakai dana. Kita kan sama sekali nggak pakai dana pemerintah Amerika. Yang nggak ada dana, nggak ada bantuan. Kita kayak B2B aja sendiri.
Jadi sehingga kita nggak terlabeli sebagai perusahaan Amerika, paham nggak gitu maksudnya? Nah, jadi betul itu jawaban itu, bahwasanya concern itu ada, concern itu ya. Walaupun itu sesungguhnya bukan sebuah ancaman, tetapi cuman banyak masalah geopolitik nuklir ini, ya jujur ya, pemerintah, even pemerintah sendiri kadangkala terjebak dengan pemikiran yang salah. Gitu, seolah-olah ya nuklir itu harus ya harus ada payung negara, harus ada si ini, harus ada itu, kan enggak. Nuklir is just another teknologi selama mendapatkan izin dari negara itu ya. Nah, karena istilahnya nuklir itu seluruh dunia udah sepakat gitu. Jadi nggak perlu ada kayak backingan gitu loh. Paham nggak sih? Nah, Mas Riko kan ngomong itu karena ya itulah perangkap dari tadi. Banyak sekali pemahaman itu. Jadi mengimplementasi nuklir itu ya sebenarnya nggak perlu backingan negara superpower ini atau superpower itu. Bahkan menurut saya itu kalau kita kayak begitu maka kita akan terperangkap sendiri gitu ya kan. Kita nggak memiliki suatu kenetralitasan. Contoh, saya kasih contoh begini, kita selalu bangga sebagai negara non-blok, right? Nah, terus bahwasanya kita nggak memihak kepada siapapun gitu ya. Lalu kita baru saja tiba-tiba mengumumkan of the blue join BRICS. Itu kan bikin sewot di sebelah ya. Di toko sebelah kan bikin sewot gitu loh ya. Nah, tetapi waktu Pak Menteri Luar Negeri mengatakan kenapa kita join ya, karena itu bukti kita juga nggak mau terikat dengan fakta-fakta perdagangan dari toko sebelah gitu kan. Ya, kita juga boleh juga masuk ke ya toko sebelah gitu kan, ya buka-buka lah kayak di ITC gitu ya, gua mau belanja di sana, mau belanja di sini gitu, paham kan? Nah, jadi kalau kita ketika ngomong nuklir lalu kita mulai backingan dengan negara, itu kan sama aja kita tiba-tiba berafiliasi. Karena once kita berafiliasi dengan pola seperti itu, sebenarnya kita udah berpihak. Karena nuklir itu kan highly politicized ya. Oleh sebab itu harusnya pendekatan tentang geopolitik nuklir itu jangan digeopolitikan gitu loh. Paham nggak? Itu menjebak, tapi saya paham karena hampir semua pejabat pemerintah always menggeopolitikan nuklir, which sebenarnya enggak gitu, enggak harus. Paham nggak? Nah, itu jawaban saya. Oke, progresnya adalah pertama, sebagaimana mungkin sudah diberitakan, kita itu sudah menyelesaikan proposal, dan kita sudah sampaikan kepada pemerintah melalui Dewan Energi Nasional, gitu ya. Nah, proposal ini cukup komprehensif, bahkan. Nah, kenapa? Karena proposal ini bukan proposal, walaupun membuat proposal ini kurang lebih 6 bulan, dimulai kurang lebih dari Desember tahun 2023 ketika kita menandatangani MOU dengan Dewan Energi Nasional. Dari situ, Dewan Energi Nasional berdasarkan nota kesepahaman gitu, tantangan 2023, sepakat untuk bersama-sama mengembangkan proposal yang untuk diusulkan kepada pemerintah. Nah, isi proposal ini adalah berbagai macam studi dan kajian yang telah kita lakukan selama 3-4 tahun terakhir. Macam-macam, jadi komprehensif sekali. Nah, ini sudah kita sampaikan proposal ini. Dan memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengatakan ingin bangun PLTN dan lain-lain. Tapi dapat saya katakan semuanya itu kalau bahasanya Pak Prabowo cuman omon-omon gitu ya. Karena belum ada satupun juga mereka yang membuat apapun ya, cuman omon-omon, seminar-seminar di mana-mana, modalnya kan PPT doang. Itu mudah gitu ya. Nah, kita dalam 3 tahun terakhir kan udah keluar hampir lebih dari 50 miliar gitu ya. So, itu membuktikan betapa serius kita gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain, kita itu secara de facto sudah 3-4 tahun di depan orang-orang. Jadi kalau orang-orang perusahaan-perusahaan lain mau masuk ke Indonesia, mau melakukan, mereka harus melakukan semua yang apa yang kita lakukan. Dan itu akan butuh 3-4 tahun. Dengan kata lain, kalau Presiden Prabowo mengatakan ingin sebelum turun itu udah ada PLTN atau udah ada barangnya, at least sudah terpasang, mungkin belum beroperasi, ya satu-satunya ya Torkon. Karena perusahaan lain mereka harus 3-4 tahun. Anggap kalau mereka mulai di 2019
25 yaitu baru selesai studi-studi mereka itu di 2028-29. Sementara kita di tahun 26 itu udah mulai start. Tahun 27 kita udah groundbreaking. Tahun 28 barangnya udah nyampe ke Pulau Klasa. Nah, jadi yang terbaik itu adalah proposal udah kita sampaikan kepada Dewan Energi Nasional, begitu juga udah kita sampaikan kepada Menteri SDM, begitu juga udah kita sampaikan kepada PLN melalui dirut PLN gitu ya. Jadi udah kita sampaikan lah proposal ini. Nah, ya memang sampai saat ini kita belum ada follow up-nya. Ya, memang lagi menunggu. Kami paham bahwasanya pemerintah belum bisa menanggapi proposal ini ya karena memang CAN itu belum diketok. Ya, kebijakan energi nasional ini yang lagi direvisi. Begitu juga RUKN dan RUPTL-nya belum ada gitu ya. Saya rasa CAN dulu. Jadi kami masih memahami lah ya bahwasanya pemerintah seolah-olah menunggu adanya CAN dulu. Ya karena kan nggak ada payung hukum ya. Walaupun sesungguhnya Undang-Undang 54 tahun 2024 yang baru aja dirilis tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional yang baru itu walaupun itu tahun 25 ya. Itu sudah mengamanatkan nuklir masuk, udah ada. Ya, jadi udah ada payungnya undang-undang. Tapi kan itu undang-undang 25 sampai 45. Jadi saya paham karena secara exist itu baru berlaku kan 25 ya. Karena itu rencana 25-45 gitu ya. Jadi di dalam RPJPN tersebut diamanatkan periode 33-4 itu PLTN pertama beroperasi, lalu 35-40 itu penambahan kapasitas PLN dan 40-45 itu adalah pembangunan industri nuklir, kira-kira seperti itu. Nah, sesudah itu, ya tentunya kita harapan saya khususnya kepada Presiden Prabowo, untuk dalam nuklir ini harus masuk di dalam program prioritas 100 hari ke depan. Jadi apa yang saya harapkan adalah supaya menjadi konkret. Karena nuklir ini kan satu-satunya visi Bung Karno yang belum terrealisasi sejak hampir 70 tahun kan. Yaitu apa? Yaitu Bung Karno bilang untuk menjadi Indonesia negara besar harus kuasai nuklir dan antariksa yang sampai sekarang belum terrealisasi. Jadi ini adalah menurut saya adalah sesuatu yang membanggakan bila mana Presiden Prabowo, Presiden ke-8 itu bisa merealisasikan visi Bung Karno gitu loh. Nah, tentunya yang saya harapkan dalam program 100 hari apa? Yaitu dua hal aja gitu ya. Kalau bisa disampaikan ke Presiden Prabowo nih, yaitu Pak Presiden, kami berharap Bapak bisa menandatangani yaitu Perpres atau peraturan pemerintah RPP, rancangan peraturan pemerintah tentang kebijakan energi nasional, Pak. Karena ini penting sekali. Ini adalah RPP yang akan membuat Indonesia menjadi negara dengan clean energy untuk mencapai net zero emisi dengan masuknya nuklir. Yang kedua nih Pak Prabowo, kalau saya bisa ngomong langsung nih ke Pak Prabowo, yaitu saya berharap Pak, ketika ini RPP kan sudah diketok, tentunya dibutuhkan sebuah organisasi Pak, yaitu organisasi untuk mengimplementasi kayak panitia gitu ya. Nah inilah yang disebut NEPIO. Nah draftnya Pak udah ada di meja Bapak Pak. Nah mohon ditanya oleh Menteri SDM Pak gitu ya. Nah kami berharap Pak dua hal ini yaitu RPP CAN dan NEPIO ini bisa segera ditandatanganin Pak di dalam program 100 hari Bapak. Maka dengan ini akan menjadi konkret dan menjadi bagian daripada realisasi implementasi visi Bung Karno yang tertunda selama 70 tahun Pak. Nah itu dia, itu harapan kami. Jadi itu adalah yang konkret. Nah tentunya yang berikutnya adalah perihal kerjasama kita dengan Bapeten. Jadi kita sudah melakukan suatu konsultasi 3S. Itu kayak proses persiapan ya, konsultasi persiapan perizinan. Jadi Bapeten menilai kesiapan proses perizinan kita. Sudah berjalan hampir 20 bulan dan akhir 2024 ini berakhir, dan di akhir Desember ini kita akan secara resmi melakukan pendaftaran untuk tapak melalui submission, memasukkan yaitu program evaluasi tapak dan sistem evaluasi tapak gitu ya, atau disebut PETSMET. Nah,
submission daripada program evaluasi tapak ini kepada Bapeten, ini adalah bagian dari proses perizinan resmi. Dan ini akan historical karena ini adalah untuk pertama kalinya perusahaan melakukan submission terhadap ini. Ini terkait tapak. Nah, itulah update yang terkini.